Nah, jadi sekarang kita bahas kasus medan magnet, tapi pada sistem muatan kontinu gitu ya. Nah, muatan kontinu pada apa sih namanya? Pada medan magnet itu mirip-mirip sama sistem muatan kontinu pada medan listrik. Cuma yang jadi perbedaan di sini adalah apa sih namanya? Muatan kontinu pada medan magnet itu dia muatannya itu mengalir gitu ya. Jadi bukan cuma kan kalau medan listrik itu kayak kita cuma punya muatan diam, nanti dia bakal mengeluarkan medan listrik kan ya kemana-mana, kayak gitu. Kayak gini. Nah, terus kalau misalkan dia muatannya kontinu, katakanlah kayak dalam batang gitu, batang bermuatan, maka muatan di dalam batangnya pun juga diam. Jadi kita punya batang, muatannya diam, nah nanti si batang ini bakal mengeluarkan medan arahnya kemana-mana, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di kasus medan magnet, komentar ini agak delay. Nah, kalau misalkan di apa? Kalau medan listrik, kalau misalkan untuk medan magnet itu apa baik muatan titik maupun muatan kontinu juga sebenarnya bisa mengeluarkan medan magnet. Cuma syaratnya adalah muatan itu harus bergerak dan geraknya itu dengan kecepatan konstan supaya medan magnetnya itu besarnya juga konstan. Jadi kalau misalkan kita punya muatan titik gitu, dia bergerak dengan kecepatan konstan v itu. Nanti di sekitar muatan titik ini dia bakal ada medan magnet yang mengelilingi dia gitu. Muter apa berputar di sekitar dia. Dan berputar itu mengikuti aturan tangan kanan. Jadi nanti apa sih namanya kalau kita menggunakan aturan tangan kanan, arah arah kemana muatan itu bergerak atau arah kecepatannya itu jadi jari jempol kita. Terus empat jari yang lain yang apa yang dia seolah-olah kayak menggenggam gitu. Kayak gini. Empat jari yang lain kayak kayak menggenggam gitu. Nah, itu adalah arah dari putaran medan magnetnya. Jadi kalau misalkan kita punya muatan bergerak ke kanan kayak gini, berarti dia muternya kemana? Jari kita tuh seolah-olah kayak pengen apa ya? Kayak pengen em, bergerak ke muka kita gitu kan ya. Jadi dia muter kayak gini. Bergerak ke muka kita, muter terus ke belakang lagi. Ya pokoknya dia muternya apa sih namanya searah dengan muka kita. Atau kalau misalkan kita punya muatan positif yang arah gerakan muatannya itu masuk ke dalam bidang gitu ya. Jadi arah arah kecepatannya itu masuk ke dalam bidang kayak gini. Nah, kalau arah kecepatan masuk ke dalam bidang, kita gunakan aturan tangan kanan buat mencari arah medan magnet yang mengelilingi dia, maka jempol kita masukin ke dalam layar. Kalau jempol kita masukin ke dalam layar, maka empat jari kita seolah-olah menggenggamnya kemana? Menggenggamnya kayak gini kan ya, gripnya gitu. Menggenggamnya itu arahnya adalah searah dengan jarum jam. Jadi pas kita jempolnya dimajuin ke depan, ke dalam layar, terus tangan kita nih kita kayak kita putar gitu. Kita putar tapi jempolnya tetap ke depan. Kita putarnya itu adalah kayak menggenggam sesuatu. Nah, kita lihat arah genggamannya itu kemana. Arah genggaman, pas kita pengen menggenggam sesuatu, empat jari kita tuh kayak seolah-olah muter searah jarum jam. Kayak gitu. Nah, itu adalah arah dari medan magnetnya. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh pergerakan muatan ini yang kita sebut dengan namanya medan magnet induksi. Medan magnet induksi. Gitu ya. Jadi, medan magnetnya dihasilkan oleh aliran muatan listrik, gitu. Oleh pergerakan muatan listrik. Nah, kalau yang kemarin aku kan sempat bilang kalau misalkan medan magnet itu adalah sifat intrinsik material gitu ya, yang dihasilkan oleh suatu properti yang disebut namanya spin. Nah, spin itu adalah kalau misalkan kita punya magnetnya itu, medan magnetnya itu adalah bendanya itu benda yang magnet magnet alami gitu ya. Kayak misalkan kita punya batang magnet gitu, batang magnet yang bentuk kayak huruf U kayak gini. Kan ada kutub utara, ada kutub selatan gitu ya, batang magnet gitu. Nah, ini
dia tanpa muatan listrik yang bergerak di dalamnya itu bisa mengeluarkan bisa bisa mengeluarkan medan magnet, kayak gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan magnet. Magnet yang apa? Yang sifat kemagnetannya muncul karena spinnya. Tapi kalau misalkan kita punya sistem muatan, apapun muatannya, tanpa dia punya spin sekalipun, asalkan si muatan itu bergerak gitu ya, maka nanti dia bakal memunculkan medan magnet juga. Tapi yang kita sebut medan magnet sekarang medan magnet induksi. Gitu. Jadi kalau yang ini magnetnya, medan magnetnya sifat intrinsik gitu ya, ini sifat intrinsik. Jadi karena emang materialnya punya punya spinnya menyebabkan dia jadi bermagnetisasi gitu. Jadi bermagnetisasi maksudnya jadinya punya medan magnet sendiri. Tapi kalau yang ini dia medan magnetnya munculnya karena induksi. Gitu ya. Kalau muatan ini diam, ya dia nggak bakal punya medan magnet, cuma medan listrik doang. Tapi ketika muatan digerakin, muncullah medan magnet gitu, yang melili dia. Gitu juga di batang ini. Kalau kita punya batang konduktor, batangnya diem nggak kenapa-napa, ya dia nggak bakal muncul medan magnet, cuma medan listrik aja. Tapi kalau muatan yang apa muatan listrik yang ada di dalam batang ini mengalir, gitu ya, ada arus listriknya gitu, maka nanti bakal muncul juga medan magnet induksi, gitu ya. Arah medan magnet induksinya gimana? Kalau di batang ini ya mirip-mirip juga, sama kayak ketika kita punya muatan titik yang bergerak. Cuma bedanya sekarang jempol kita itu bukan 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 arah dari kecepatan tapi arah dari arus listriknya. Kalau di sistem muatan kontinu. Jadi kita ganti aja. Kalau di batang ini, tuh ya. Kalau di batang itu jempolnya kita ganti sama arah dari arus listriknya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan dia arus listrik arahnya ke kanan, maka medan magnetnya itu mengelilinginya gimana? Sama kayak di apa? Kasus muatan ini. Genggaman tangan kita keluar, muter menuju muka kita terus mengelilingi batang ini. Kayak gitu. Gitu ya. Gitu ya. Itu adalah konsep tentang medan magnet induksi. Jadi asalkan kita punya punya suatu sistem muatan yang bergerak, dia nanti bakal menghasilkan medan magnet induksi ini. Gitu ya. Nah, terus medan magnet induksi ini, gitu ya. Tentu kita pengen tahu dong besarnya berapa kalau misalkan kita punya suatu sistem muatan yang bergerak gitu. Misalkan kecepatannya tambah besar, apakah medan magnetnya tambah besar juga gitu? Pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau di sistem muatan kontinu atau sistem kawat berarus gitu ya. Kawat berarus listrik. Jadi ini sistem muatan kontinu satu dimensi. Kita bisa mencari hubungan antara seberapa cepat muatan itu mengalir pada kawatnya dengan besar medan magnet yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, caranya adalah kita menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart ini mirip-mirip sama hukum Coulomb gitu. Kan kalau hukum Coulomb kita punya muatan listrik, nanti kita bisa ngitung ya medan listrik yang dihasilkan sama muatannya berapa. Kalau Biot-Savart kita punya arus listrik gitu ya. Nanti kita bisa ngitung berapa medan magnet yang dihasilkan oleh arus listriknya. Nah, hukum Biot-Savart itu dia misalkan kita kayak gini, kita punya suatu kawat kayak gini. Kawatnya ini membawa arus listrik. Oke. Kawat ini membawa arus listrik, maka nanti si kawat ini itu bakal menghasilkan medan listrik. Gitu ya. Misalkan kita ingin mengukur medan listrik di titik P sini. Cara mengukur medan listrik yang dihasilkan oleh kawat berarus ini adalah misalkan arah dari arusnya ke sana ya. Gitu. Caranya adalah kita ambil partisi dari si kawat ini. Oke. Kita ambil partisi dari kawat ini yang membawa arus listriknya itu. Jadi kawatnya itu kita potong kecil gitu ya, dengan lebar potongannya itu adalah DL. DL gitu. Jadi DL itu adalah partisi dari si kawat yang membawa arusnya gitu. Jadi di dalam potongan DL ini juga ada arusnya kecil gitu.
juga ada arus listriknya. Oke. Nah, hukum Biot-Savart itu menyatakan bahwa potongan kecil dl ini yang membawa arus listrik I itu nanti bakal menghasilkan medan listrik di titik P. Gitu ya. Medan listriknya ngitungnya gimana? Pakai persamaan Biot-Savart itu kayak gini. dB, gitu ya. dB itu adalah partisi medan magnet yang dihasilkan oleh si partisi potongan kecil dl ini. Itu sama dengan mu 0 dibagi 4pi dikali integral besar arus listriknya I itu dikali dl sebagai suatu vektor. Vektor dl-nya ini dikali cross dengan vektor r topi dibagi sama r kuadrat. Nah, ini hukum Biot-Savart. Oke. Nah, di sini dl itu adalah kita apa potongan kecil dl ini dianggap sebagai suatu vektor gitu. Kalau vektor kan dia selain punya besar punya arah juga ya. Nah, arah dari dl kemana? Arah dari dl itu dia ngikutin arah arusnya. Oke. Jadi kalau misalkan arusnya mengalir ke atas ini, maka dl juga arahnya ke atas. Kalau misalkan arusnya mengarahnya ke bawah, maka si vektor dl ini arahnya juga ke bawah. Kayak gitu ya. Jadi ngikutin kita lihat aja arah arusnya kemana. Jadi arus kita anggap sebagai besaran skalar, terus potongan panjang dari kabelnya itu yang kita anggap sebagai vektor di sini. Nah, terus vektor r top ini apa? Vektor r topi ini adalah vektor apa ya? Vektor unit yang dia pangkalnya itu ada di partisi kita, gitu ya. Terus dia menunjuk apa ya? Kepalanya itu menuju ke titik di mana medan medan magnetnya pengen kita ukur. Kayak gini. Nah, ini vektor r topi. Kayak gitu. Jadi vektor r topi itu buat nunjukin arah aja. Arah dari mana? Arah dari partisi yang kita ambil ke titik di mana medan magnetnya pengen kita ukur. Kayak gitu. Itu vektor r topi. Nah, terus r kuadrat. R kuadrat itu adalah, nah, R-nya itu sendiri, R-nya itu sendiri itu adalah jarak dari partisinya menuju ke titik P. Nah, ini R. Jadi kalau R kuadrat adalah kuadrat dari jaraknya itu. Oke, itu variabel-variabel ya. Jangan sampai lupa. DL itu partisi panjang dari kawatnya. R topi itu adalah arah yang ditunjukkan dari partisi yang kita ambil menuju ke titik di mana medannya pengen diukur. Gitu ya. Terus kalau R itu adalah jarak dari partisi menuju titik medannya yang pengen kita ukur. Kayak gitu. Nah, terus ini dilakukan, integralnya itu dilakukan untuk mencakup seluruh kawatnya gitu ya. Gitu. Atau seluruh bagian dari sistem yang membawa muatan listrik tadi. Oke. Jadi batas integralnya harus diatur sedemikian rupa sehingga jadi mencakup seluruh bagian dari kawatnya aja. Oke. Nah, gimana caranya kita menerapkan hukum Biot-Savart sekarang? Nah, kita coba contoh ya pakai hitung-hitungan. Kayak misalkan kita punya sistem kawat berarus gitu ya. Tapi kawat berarusnya itu dia punya panjang tertentu gitu. Katakanlah ini kita punya kawat berarus gitu ya. Kita punya kawat berarus. Oke. Nah, terus kawat berarusnya ini dia dialiri arus listrik arahnya misalkan ke kiri. Kalau ke kanan terus kan bosen ya. Arus listrik ke kiri misal. Terus si kawatnya ini dia panjang kawatnya itu adalah katakanlah totalnya itu L. Oke. Total panjang kawatnya itu L. Nah, terus kita ingin mengukur medan magnet pada suatu titik yang letaknya ada di atas kawat.
gitu ya. Di atas kawat, tapi di tengah-tengah, misal di sini, di tengah-tengah kawat ya. Yang jaraknya itu adalah A dari si kawatnya. Oke. Nah, berapa nih medan magnet pada titik ini? Kita kasih nama titik P gitu ya. Berapa medan magnet pada titik P? Nah, ini kita bisa hitung menggunakan hukum Biot-Savart. Oke. Yang pertama, kita tentukan dulu arah medan magnetnya. Arah medan magnet itu adalah arah hasil dari perkalian DL dikali cross dengan R topi ini. Jadi ini perkalian DL dengan R topi ini kita cari dulu hasilnya berapa. Karena ini buat menentukan arah dari medan magnetnya. Gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu DL, kita kali cross dengan R topi. Gitu ya. Nah, ini cara nyarinya itu adalah bisa menggunakan aturan tangan kanan, tapi bisa juga menggunakan notasi vektor. Kalau pakai notasi vektor, si sistem kawat ini aku gambar dulu ke dalam koordinat kartesian. Kalau dalam koordinat kartesian, kan aku punya sumbunya kayak gini ya. Ke kanan itu sumbu X positif, ke atas itu sumbu Y positif, terus ke depan itu sumbu Z positif. Kayak gini. Nah, si arus listriknya arahnya kemana? Kiri. Ke kiri, berarti ke sumbu apa? Sumbu X negatif. Sumbu X negatif. Karena arus listrik ya ke arah sumbu X negatif, maka si vektor DL-nya ini, ingat, vektor DL kan tadi arahnya sama kayak arus listrik ya. Maka si vektor DL-nya itu bisa aku tulis sebagai DL dikali arah arusnya, berarti minus I. Ya, minus I topi. Kan I topi itu ke sumbu X negatif ya. Sorry, I topi itu ke sumbu X positif. Berarti kalau minus I topi ke sumbu X negatif. Berarti vektor DL ini bisa aku tulis sebagai minus DL dikali I topi. Kayak gitu. Oh ya, jangan sampai ketukar ya. Kalau aku nulis I-nya begini, ini arus. Tapi kalau I-nya begini, pakai topi itu berarti ini vektor unit. Jangan sampai ketukar. Oke. Nah, terus, nah ini vektor DL-nya kita udah dapat. Nah, sekarang vektor R topinya. R topinya kemana? Nah, kita ambil partisi dulu dari si kawat ini. Partisinya bebas mau di mana aja. Kayak katakan misalkan kita ngambil partisinya itu di sini. Nah, ini partisi yang panjangnya itu DL tadi. Kalau kita ngambil partisi sini, maka ingat R top itu kan adalah arah yang menunjuk dari ekornya di partisi, kepalanya itu di titik P-nya. Berarti ini R topinya. Kayak gitu. Nah, ini R topi. Nah, kalau dia menunjuk ke sana, kan miring ya. Berarti bisa kita pecah dong R topinya. Ada yang komponennya ke atas, ini ya. Ada yang komponennya ke kiri kayak gini. Gitu. Yang ini kita kasih nama R topi Y, yang ini kita kasih nama R topi X. Gitu. Ingat, R topi itu adalah vektor satuan, jadi dia cuma nunjukin arah aja. Artinya, R topi ini bisa kita tulis sebagai karena dia miring, karena dia punya dua komponen, ada yang ke sumbu Y, ada yang ke sumbu X, maka ini sama aja kayak penjumlahan vektor unit yang menunjukkan arah sumbu Y positif sama sumbu X negatif. Yang sumbu Y positif itu kan J, vektor unitnya. Sementara kalau ke sumbu X negatif itu vektor unitnya adalah I. Jadi R topinya bisa kita tulis sebagai J minus I. Kayak gini. Kayak gitu. Oke. Nah baru sekarang kita cari nih. Perkalian antara ini. Perkalian antara ini dengan ini. Perkalian crossnya. Berarti ini kalau kita jabarin. Kita punya minus DLI dikali cross dengan J minus I. Gitu ya. Nah hati-hati perkalian cross itu sifatnya nggak komutatif. Jadi nggak boleh dibalik urutannya. Nah, kalau nggak komutatif, berarti ini kalau kita pecah perkaliannya, ini jadi minus. Yang skalar dikedepanin aja semuanya, berarti minus DL. Gitu ya. I dikali J, berarti I cross J. Dikurangin I dikali I, berarti I cross I. Ya gitu.
Jangan ditukar kanan kirinya gitu. Jadi kalau I-nya di sebelah kiri di sini ya tetap di kiri semua. Kalau I-nya sebelah kanan berarti tetap di kanan semua. Nah, I cross J itu jadinya apa? Tahu nggak? Aku nggak tahu cara nge-cross ini yang kayak gini. Oh, oke. Ini pakai diagram ini aja. Diagram perkalian cross. Kita punya I, kita punya J, kita punya K. Ini adalah cara ngekali cross yang paling jadul gitu ya. Jadi elemen per elemen. Kalau yang pakai matriks itu adalah sebenarnya cuma alternative ways buat ngitungnya aja. Supaya nggak ketukar-tukar gitu hasilnya. Tapi yang paling jadul adalah kita ngekali cross di kayak gini, elemen by elemen. Nah, kalau elemen by elemen kayak gini, kita punya diagram kayak gini. Kita punya I, kita punya J, kita punya K. Nah, diagram itu siklik sifatnya. Jadi ketika I dikali J, hasilnya adalah K. Ketika J dikali K, hasilnya adalah I. Ketika K dikali I, hasilnya adalah J. Jadi ngikutin panahnya aja. Gitu ya. Tapi kalau misalkan perkaliannya kebalik, gimana? Kayak misalkan eh, kita misalkan punya I dikali K. Kayak gitu ya. Kan harusnya K dikali I ya. Tapi kalau I dikali K, ya udah kan nanti hasilnya adalah J, tapi karena ngelawan panah jadinya minus, jadinya ada negatifnya jadi minus J. Kayak gitu. Nah, kalau di kasus kita kan punyanya I kali J. Ngikutin panah nggak? Kita lihat aja dari diagramnya. I dikali sama J. Oh, ngikutin panah berarti hasilnya adalah positif K. Berarti I cross J hasilnya adalah K. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia dikali crossnya sama dirinya sendiri, hasilnya berapa? Wow. Nol ya. Ingat perkalian cross itu dia harus saling tegak lurus komponennya. Artinya kalau dia dikali sama dirinya sendiri, pasti hasilnya bakal nol. Jadi vektor yang belakang ini, yang panjang ini, itu tinggal sisa dl cross r gitu ya. Itu sama dengan minus dl dikali tadi hasilnya adalah k, ya, gitu. Atau dl dengan arahnya itu mengarah ke minus k, gitu ya. Minus k itu kan artinya ke negatif dari sumbu z. Nah, sumbu z yang positif itu arahnya ke depan. Ke depan itu maksudnya keluar dari bidang. Oke, jadi dari layar dia loncat keluar ke muka kita. Itu arah sumbu z positif. Nah, sementara kita punya hasil dl cross r-nya itu arahnya adalah ke sumbu z negatif. Artinya di titik P ini nanti medan magnetnya itu arahnya masuk ke dalam bidang. Jadi bisa kita gambar nanti medan magnetnya itu arahnya masuk ke dalam bidang kayak gitu. Oke, kebayang? Oke, keren. Oke. Nah, kalau kita udah tentukan arah medan magnetnya, maka si perkalian integral ini bisa kita tuliskan dalam besaran skalar aja. Jadi ntar tinggal sisa dB sama dengan mu nol dibagi 4 pi gitu ya. Integral I dikali dl, tadi kan dl cross r ya, tapi pas sudah kita cari dl-nya, dl cross r itu adalah dl dikali minus k. Berarti dl dikali minus k dibagi sama r kuadrat. Gitu ya. Atau bisa kita tulis kayak gini aja. R kuadrat arahnya minus k. Gitu. Nah, jadi minus k ini adalah arah dari semua integralnya, yaitu arah dari medan magnetnya nanti kemana. Nah, karena kita udah dapat arahnya, kita sekarang kita lihat integral yang suku skalarnya ini aja, atau besar dari integral aja. Berarti kita hitung nilai skalar aja, dB sama dengan mu nol dibagi 4 pi integral I dl dibagi r kuadrat. Gitu. Oke. Nah, baru sekarang kita kita pecah-pecah nih. dl-nya itu apa, r-nya itu apa. Kayak gitu ya. Mirip sama pas kita mainan di medan listrik. Kalau kita lihat di sistem ini, dl-nya itu kan potongan panjang dari si kawatnya. Oke. Dan kawannya itu terletaknya di sumbu apa? X. Sumbu X kan ya. Berarti si dl bisa kita tuliskan dia nilainya sama aja kayak dx. Gitu. Kita lihat aja dia terletak di sumbu apa. Karena ketika kita memotong sumbu
ketika kita motong kawatnya sama aja kayak kita motong sumbu X-nya juga gitu. Bayangin gitu aja. Berarti dl sama dengan dx. Nah, terus R itu kan tadi adalah jarak dari si partisi ini menuju ke titik P-nya. Berarti R itu yang ini. Nah, ini R. Gitu ya. Nah, kita jadi punya segitiga tuh di situ. Misalkan alasnya dari partisi ini menuju ke bawah dari titik P ini adalah X panjangnya. Kayak gitu. Jadi nanti kita punya segitiga. Segitiganya itu adalah ini A, ini R, ini X. Jadi nanti kita dapat R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah sama X kuadrat. Pakai Pitagoras aja. Kayak gitu ya. Jadi DL-nya sama dengan DX, R-nya itu sama dengan ini. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, baru masukin ke dalam, nah ini eh, baru masukin ke dalam hukum Biosavartnya. Berarti nanti DB itu sama dengan mu 0 dibagi 4pi, I DL-nya jadi DX dibagi A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, arus listriknya kan konstan ya, berarti bisa keluar dari integral. Jadi nanti medan magnet totalnya, ya, medan magnet totalnya itu adalah integral dx dibagi a kuadrat ditambah sama x kuadrat. Kayak gitu. Batas integralnya dari mana? Ya udah dari ujung kiri batang sampai ke ujung kanan. Gitu. Misalkan ujung kirinya itu terletak di x sama dengan 0, terus ujung kanannya terletak di x sama dengan L. Berarti batas integral dari 0 sampai L. Selebihnya adalah tinggal gimana cara kita menyelesaikan integralnya aja. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Belum. Oke, nah ini cara menyelesaikan integral gimana? Tahu nggak? Pakai substitusi tangan. Ya, pakai tangan ya. Berarti kita substitusi X sama dengan A dikali tangan theta gitu ya. Terus dx-nya berarti jadi A dikali secant kuadrat theta d theta. Nah, tapi hati-hati nanti batas-batasnya juga jadi berubah ya kalau udah kita ganti jadi tangan. Kalau diganti jadi tangan, kan batasnya dari 0 sampai L. Berarti ketika X sama dengan 0, nanti si tangan tetanya itu sama dengan 0. Gitu. Atau tetanya berapa kalau tangannya 0? No. 0 juga. Ketika X sama dengan L, berarti nanti tangan tetanya sama dengan adalah L per A. Nah, nah ini kan bergantung nanti L-nya berapa sama A-nya berapa gitu ya. Tapi tetanya ya udah kita tuliskan aja dalam arcus arcus L per A. Arcus tangan, arctan gitu ya. Arctan L per A. Kayak gitu. Jadi nanti B-nya berubah jadi mu 0 dikali I dibagi 4pi integral dari 0 sampai arctan L per A gitu ya. Dx-nya berubah jadi A dikali secant kuadrat theta d theta. Terus pembaginya berubah jadi A kuadrat dikali X-nya itu adalah A tangan theta. Berarti kalau dikuadratin jadi A kuadrat tangan kuadrat theta kan ya. Berarti A kuadratnya keluar. A kuadrat 1 plus tan kuadrat theta. Kayak gitu. 1 plus tan kuadrat theta itu berapa? Secant kuadrat theta. Sama dengan Secant kuadrat secant theta. kuadrat kan ya. Berarti ini ntar integral berubah lagi. Jadi mu 0 I dibagi 4pi per A gitu ya. Per A dikali secant kuadrat dibagi secant kuadrat kan habis. Berarti integralnya tinggal theta aja. D theta. Dari 0 sampai arc tan L per A. Kayak gitu. Ya udah berarti nanti kita dapat hasil akhirnya medan magnet yang dihasilkan oleh suatu kawat lurus gitu ya, yang berarus listrik itu adalah mu 0 I dibagi 4 pi A dikali arctan L per A. Kayak gitu.
Nah, ini baru besarnya aja. Ingat, ini baru besar dari medan magnetnya. Kalau kita nyatakan dalam vektor, berarti B-nya kasih panah, terus arah dari vektor adalah yang tadi kita cari dari dl cross K-nya. Berarti kita tambahin sama minus K. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah bentuk fullnya, yaitu vektor medan magnet. Jadi nanti mungkin ditanyanya bisa dua hal. Bisa bisa kamu ditanya berapa besar dari medan magnet. Berarti ya udah, kita cukup ngerjain skalarnya aja. Tapi kalau ditanya tentukan vektor medan magnet atau tentukan medan magnetnya gitu, nggak ada kata besar. Nah, berarti harus full. Harus ada besarnya, yaitu nilai skalar depan ini, sama harus ada arahnya. Si vektor unitnya tuh menunjukkan kemana. Kayak gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum. Nah, terus biasanya kalau di TPB sebenarnya apa sih namanya? Sama kayak medan listrik ya. Jadi selain ada sistem kawat satu dimensi, ada juga kawat dua dimensi dan tiga dimensi. Tapi kalau di TPB, yang arus dua dimensi sama arus tiga dimensi itu belum diajarin. Jadi kita cukup berfokus sama arus satu dimensi aja kayak gini. Cuma biasanya kawat bentuk-bentuk kawat yang sering ketemu itu adalah selain dia kawat lurus, itu ada juga kawat melingkar. Oke. Ada kawat melingkar, sistem-sistemnya ada kawat melingkar. Melingkar atau membentuk busur lingkaran. Jadi nggak harus satu lingkaran penuh gitu ya. Yang jelas busur lingkaran aja. Terus ada juga kawat solenoida, soleno, solenoida, sama kawat toroida. Sama satu lagi itu kawat kawat lurus gitu ya. Kawat lurus, tapi panjangnya tabringga. Oke. Nah, kalau misalkan kita berurusan sama kawat melingkar, ini kita masih menggunakan hukum Biot-Savart, gitu ya. Nah, tapi ketika kita berurusan sama tiga kawat lainnya, ini kita bisa menghitung pakai dua cara. Bisa pakai Biot-Savart, jadi Biot-Savart itu yang masih bisa digunakan gitu ya. Sama ada satu cara alternatif. Kalau misalkan di medan listrik, selain kita ngukum pakai hukum Coulomb, kan kita bisa ngukur pakai hukum Gauss ya, medan magnetnya. Sorry, medan listriknya. Asalkan kita punya simetri yang bagus. Nah, di medan magnet juga sama. Kalau kita punya simetri yang bagus, kayak di solenoida, toroida, sama satu lagi kawat lurus panjang, itu kita bisa mengukur menggunakan perumusan alternatif, yaitu hukum Ampere. Ini. Nah, hukum Ampere itu jadi hukum Gaussnya tapi untuk medan magnet. Nggak hukum Gaussnya juga sih, tapi ya mirip-mirip lah. Kita menggunakan simetri juga sih. Oke. Tapi aku pengen contohin dulu yang kawat melingkar menggunakan filsafat. Nah, kalau di kawat melingkar, kita menggunakan hukum filsafat. Misalkan kayak gini sistemnya. Ini adalah sumbu X gitu ya. Terus kita punya kawat yang mengelilingi sumbu X. Kebayang nggak bentuknya gimana? Hmm. Ini sumbu X, kawatnya itu mengelilingi sumbu X gitu. Gitu. Oke. Hmm. Jadi dia kayak ngecincinin sumbu X-nya. Jadi apa si pusat dari lingkaran itu ditembus dilewatin sama si sumbu X. Kayak gini lah ya, aku gambar ulang. Nah, oke. Nah, terus misalkan dia kawatnya ini dialirin arus listrik. Oke. Nah, arah arusnya misalkan muternya tuh kayak gini. Berarti gimana tuh muternya? Menuju ke muka kita, terus ke belakang, terus menuju ke muka kita lagi, terus ke belakang gitu ya. Oke. Hmm.
Nah, terus aku pengen ngukur medan magnet. Medan magnetnya di mana? Medan magnetnya itu misalkan ada di sini. Ada di apa? Di sumbu yang sejajar sama kawat, tapi agak maju sedikit. Jadi nggak di pusat kawatnya, tapi agak maju sedikit dengan jarak, katakanlah jaraknya itu A. Misalkan si kawat melingkar ini dia punya jari-jari R, gitu ya. Punya jari-jari R. Nah, gimana caranya kita mengukur medan magnet di titik di titik ukur P ini? Gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini pertama kita tentukan dulu arah medan magnetnya kemana di titik P ini. Paling gampang itu adalah menggunakan aturan tangan kanan aja. Soalnya kan kawatnya itu harusnya muter ya. Dan kamu belum belum diajarin ini kan di kalkulusnya koordinat polar Hmm, belum ya? Nah, belum. kalau belum berarti kita menggunakan aturan tangan kanan aja. Kalau pakai aturan tangan kanan, kan kau sorry, kan kawatnya itu arahnya adalah eh sorry, arus listriknya itu arahnya melingkar gini, ya. Melingkar menuju muka kita ke dalam terus menuju muka kita lagi. Oke. Nah, di titik P, pertama kita gambar dulu. Misalkan kita ambil partisinya itu di atas ini dengan lebarnya itu adalah DL, kayak gitu. Maka vektor R topinya kemana? Dari sini, dari DL ini menuju titik P kan ya. Nah, ini vektor R topinya. Kayak gitu. Nah, artinya si vektor R topi ini nanti bisa kita pecah. Ada yang sejajar sama sumbu X, gitu ya. Atau kita sebut R topi X gitu. Terus misalkan yang ke bawah ini adalah sumbu Y. Sumbu Y negatif itu ya. Jadi ini X, ini Y, ini Z. Nah, berarti nanti R topinya ada yang ke bawah juga. Ke bawah, kayak gini. Nah, ini adalah R topi Y, gitu. Oke. Nah, terus, nah medan magnetnya arahnya kemana? Gitu ya. Nah, ingat medan magnet itu tadi kan arahnya cara nentunya gimana? Kita lihat dari DL, kita kali cross dengan R topi kan ya. Nah, DL arahnya itu ngikutin arah arus. Berarti arah arusnya itu sama dengan arah dari si siapa? Dari kawatnya. Arah si kawat yang muter keluar ke muka kita tadi kan ya. Hmm. Nah, ini arah DL-nya. Ini arah dari dari si DL-nya. Gitu. Oke. Nah, yang kita perhatikan itu R topi yang utama aja. Jangan yang komponen RX sama RY-nya. Nah, caranya menentukan arah medan magnetnya adalah kalau di titik P ini, ingat kan kita perkalian itu adalah DL dikali cross dengan R topi. Maka yang jadi jempol itu siapa? Kalau perkalian crossnya kayak gini. I-nya. I-nya kan ya. Atau arah DL-nya ini. Nah, ini jadi jempol. Sementara yang R topi ini adalah jadi apa? Jadi empat jari atau jadi jari telunjuk. Jadi kalau kita gunakan aturan tangan kanan, maka nanti B itu adalah arah dari telapak tangan kita, gitu ya. Oke. Iya. Nah, kalau kita ambil partisinya di puncak lingkaran di sini, arah arusnya tuh lagi kemana? Lagi pengen ke muka kita atau lagi pengen masuk ke dalam layar? Muka. Lagi pengen ke muka kan ya? Berarti ya udah kita ambil aja arah arus di sini itu arahnya adalah keluar bidang, gitu. Lagi pengen ke muka kita. Jadi sekarang jempol kita arahnya ke muka, terus jari telunjuk kita
arahnya itu ngikutin si air topi. Pelintir sedikit tangan kamu ke bawah gitu. Oke? Oke. Arahin jempol kamu ke muka, terus telunjuknya itu kamu pelintir sampai arahnya ke sama sama kayak air topi. Maka telapak tangan kamu kemana? Ke kanan atas. Ke kanan atas kan ya, kayak gini. Kayak gitu. Oke? Nah, kalau sekarang kita posisinya lagi di bawah sini, berarti arusnya lagi kemana? Dalam. Lagi ke dalam. Oke. Nah, berarti arah medan magnetnya kemana? Berarti jempol kamu masukin ke dalam. Kiri bawah. Nah, kiri bawah atau kanan bawah? Eh, Ayo, jempolnya masukin ke dalam. Kalau kita partisinya oh ngambilnya di kanan bawah sini, bawahnya berarti kanan bawah. air topinya gini kan ya? Hmm. Berarti nanti medan magnetnya arahnya ke kanan bawah. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa ngeliat suatu pola. Jadi nanti mau diambil di titik manapun, medan magnet itu selalu tuh kayak gini. Ini, 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 ini gitu. Jadi seolah-olah tuh ngadepnya ke kanan semua. Oke. Artinya, karena si medan magnet itu dia miring kayak gini, kalau di bawah dia arahnya ke kanan bawah, kalau di atas dia arahnya ke kanan atas. Jadi nanti si komponennya bisa kita uraikan kan ya. Ada yang ada yang sejajar sama sumbu lingkarannya, sama ada yang tegak lurus dengan sumbu lingkarannya. Kayak gini. Ini medan listrik kalau misalkan kita sorry, medan magnet kalau misalkan kita ngambil tadi partisinya yang di atas. Arahnya kayak gini kan ya. Kalau misalkan kita ngambil partisi yang di bawah, arahnya tadi kayak gini kan, ke kanan bawah. Berarti sama, bisa kita uraikan juga ada yang arahnya ke kanan, sama ada yang arahnya ke bawah kayak gini. Ini yang atas, ini yang bawah kayak gitu. Nah, tapi kan arus yang mengalir besarnya sama ya. Nggak? Hmm. Kalau arus yang mengalir besarnya sama di atas sama di bawah, artinya B yang ke atas sama B yang ke bawah besarnya sama nggak? Sama. Kalau sama berarti gimana? Saling Saling hilangin. saling menghilangkan, benar. Jadi medan listrik yang tersisa itu arahnya tinggal ke ke sini aja ke kanan semua. Jadi sejajar sama si sumbu lingkarannya. Nah, jadi B totalnya itu arahnya pasti sejajar sama si sumbu lingkaran, kayak gitu. Dan ini berlaku untuk lingkaran apapun nih. Jadi ingat aja kalau kita punya lingkaran, apa sih namanya? Arah dari medan magnetnya itu pasti sejajar sama sumbu lingkaran. Tapi kan sejajar sumbu lingkaran bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Nah, itu kita lihat aja dari arah arusnya. Jadi kalau misalkan aturan tangan kanannya agak agak sedikit diubah sekarang biar biar lebih gampang. Kalau kalau kita berurusan sama kawat melingkar. Ada kawat melingkar, aturan tangan kanannya kan tadi kalau di yang kawat biasa yang lurus gitu ya. Jempol itu adalah arah arus. Kalau di kawat melingkar biar gampang, kita ubah sedikit. Jempol apa? Arah arus itu ditunjukkan sama empat jari. Empat jari kita muternya kemana? Kan soalnya soalnya arusnya muter kan ya. Nah terus jempol kita arahnya kemana? Itu adalah arah dari si medan magnet yang dihasilkan oleh si arusnya tadi. Kayak gitu. Hmm. Kayak contoh di kasus kawat ini, kan tadi arah arusnya adalah menuju muka kita, terus masuk ke dalam, terus muter lagi gitu kan ya. Sama aja kayak genggaman tangan kanan kita arahnya kemana? Ke muka kita, ya nggak? Hmm. Kalau tangan kita ngegenggamnya kayak gitu kan berarti jempolnya arahnya kemana? Ke sumbu X positif kan? Hmm. Kayak gitu. Nah, buat contoh kayak misalkan kayak gini, kita punya kawat vertikal kayak gini di sumbu Y, terus arah arusnya itu kayak gini misal, searah sama jarum jam. Medan magnetnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Hmm. Coba empat jari kamu menggenggam searah jarum jam, tangan kanannya. Iya. Terus Jempolnya kemana? Ke atas atau ke bawah?
Atas. Bawah dong. Searah jarum. Oh, iya, iya, kebalik. Kalau 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 berlawan jarum jam iya ke atas. Kalau empat jari kamu menggenggam searah jarum jam berarti kan empat jarinya tuh ngelipatnya ke sini kan ya. Gitu. So, nanti jempol kamu tuh pasti madepnya ke bawah kayak gini. Berarti arah medan magnetnya itu adalah ke bawah kayak gitu. Oke. Tapi ingat ini cuma berlaku kalau kamu punya kawatnya itu bentuknya melingkar atau busur lingkaran karena sih harusnya muter. Tapi kalau kamu kawatnya lurus-lurus ya berarti harus pakai aturan tangan kanan yang standar gitu ya. Jempolnya itu yang arusnya bukan yang medannya. Kalau yang standar. Oke. Hmm. Oke, sampai sini aman. Aman. Aman ya. Oke, jadi kita udah tahu kalau misalkan di titik P ini medan magnet itu pasti arah arah akhirnya itu adalah ke sumbu X positif. Kalau udah kayak gitu berarti kita tinggal ngukur besar medan magnetnya pakai nilai skalarnya aja kan ya. Berarti kita punya lingkaran, terus ini titik P-nya, yang jaraknya dari pusat lingkaran itu adalah A, gitu. Partisinya itu adalah DL tadi. Terus jari-jari lingkaran itu adalah R besar. Arah arusnya itu kayak gini tadi. Nah, di titik P berarti besar medannya bisa kita ukur pakai hukum Biot-Savart. dB sama dengan integral. dB sama dengan mu 0 dibagi 4 pi gitu ya. Integral I dikali dl per R kuadrat. Nah, vektor arahnya udah nggak usah lagi karena udah kita tentukan tadi di awal. Jadi kalau misalkan nanti pakai notasi vektor ya tinggal kita tulis aja dB dikali I topi gitu ya. Karena tadi kita udah tentukan arahnya ke kanan. Kayak gitu. Nah, kalau di lingkaran DL-nya tuh apa? Masih ingat nggak? Yang di kawat melingkar, medan listrik. Eh, Lupa. Lupa ya? Ingat busur lingkaran itu kemarin apa? Busur lingkaran itu bisa kita cari panjangnya dari R dikali dengan Ah, theta. Ya nggak? hmm. Theta itu sudut dari busur lingkarannya berapa derajat. Nah, kalau dia busur lingkaran itu partisi kecil dl, maka ini bisa kita tulis dl sama dengan R dikali d theta. Karena jari-jari apa kawatnya kan konstan. Yang berubah itu adalah si sudut dari lingkarannya aja. Nah, berarti terus R kecil itu berarti jarak dari jarak dari titik ini dari partisi menuju ke titik P, gitu ya. Sementara jadi nanti kita bakal punya segitiga dari pusat lingkaran ke partisi itu jaraknya sama aja kayak jari-jari kan R. Berarti nanti kita punya segitiga yang sisi tegaknya itu adalah jari-jari lingkar kawatnya, alasnya itu adalah A gitu ya. Terus dari sini ke sini itu adalah R kecil. Berarti R kecil bisa kita cari pakai Pitagoras. R kuadrat sama dengan R besar kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, jadi nanti integralnya lebih sederhana lagi kalau misalkan di kawat melingkar ternyata. Integralnya tinggal sisa B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 4pi gitu ya. Integral dl-nya berubah jadi R d theta, terus apa R kuadratnya berubah jadi R kuadrat ditambah A kuadrat. Kayak gitu. Nah, batas integralnya dari mana sampai mana? Batas integral itu kan adalah sudut dari lingkarannya. Kalau kita punya satu lingkaran penuh, berarti dari 0 sampai 2pi. Kayak gitu. Nah, nanti bisa aja kamu di soal tuh ketemu lingkaran itu cuma seperempat kayak gini. Seperempat, tapi dia dialiri arus juga. Gitu. Kalau cuma seperempat, berarti batas integralnya adalah dari 0 sampai berapa? Pi. Pi per 2 ya, setengah pi. Kayak gitu. Jadi nanti bergantung sama si busur lingkaran itu berapa derajat. Tapi yang jelas itu mencakup, apa batas integral itu mencakup sudut dari total busurnya. Nah ini kan kalau kita lihat integralnya, R sama R kuadrat sama A kuadrat itu kan konstanta semua ya. Berarti bisa keluar semua tuh dari integral.
Jadi nanti kita dapat mu nol dikali I dibagi 4 pi R dibagi R kuadrat ditambah A kuadrat. Kayak gitu. Berarti tinggal sisa integral d theta aja. Dari 0 sampai 2 pi. Nah, integral d theta hasilnya kan theta doang kan ya. Kalau dimasukin batas integralnya, kita dapat mu nol dikali I dibagi 4 pi dikali R dibagi R kuadrat ditambah A kuadrat dikali 2 pi. Kayak gitu. Oke. Kalau disederhanakan, kita dapat B sama dengan mu nol I dibagi 2 gitu ya. R dibagi R kuadrat ditambah A kuadrat. Kayak gini. Nah, ini medan magnet pada kawat melingkar. Kalau dia satu lingkaran penuh. Terus apa titik yang diukurnya itu jaraknya nggak tepat di pusat lingkarannya, tapi agak maju sedikit sejauh A. Kayak gitu ya. Nah, gimana sekarang kalau misalkan titik ukurnya itu tepat di pusat lingkaran? Kalau titik ukurnya tepat di pusat lingkaran, berarti A-nya sama dengan berapa? Sama dengan Hanya nol ya? no. Sama dengan nol. Berarti ya tinggal kita substitusi aja ke sini. Kalau A-nya sama dengan nol, maka ini jadi mu nol, I dibagi 2, R dibagi R kuadrat. R dibagi R kuadrat kan R pangkat 1 ya. Berarti tinggal sisa mu nol I dibagi 2R. Nah, ini medan magnet pada kawat melingkar kalau misalkan dia diukur medannya itu di pusat lingkaran. Oke, Oke. sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke, berarti sekarang kita masuk ke hukum ampernya ya. Hukum ampere. Nah, hukum ampere ini adalah cara alternatif untuk mengukur medan magnet eh, yang lebih mudah gitu. Dia mirip-mirip sama hukum Gauss kalau di medan listrik. Nah, hukum ampere itu bentuknya kayak gini. Integral tertutup dari medan magnet dikali dot dengan suatu lintasan tertutup ya. Itu sama dengan mu nol. Mu nol itu konstanta ya, permeabilitas vakum dikali dengan I enclose gitu. Oke. Jadi kita butuh dua hal kalau ingin menggunakan hukum ampere. Hal yang pertama itu adalah DS. DS itu yang kita sebut dengan namanya lintasan tertutup. Lintasan tertutup. Sementara I enclose itu adalah arus yang dilingkupi sama si lintasannya. Arus yang dilingkupi lintasan tertutupnya. Kayak gitu. Nah, jadi misalkan kita punya kayak gini, kita punya kawat, gitu ya. Kita punya kawat, tapi kawatnya itu panjangnya tak beringga. Oke, panjangnya tak beringga. Kita nggak tahu nih panjang kawatnya berapa. Nah, terus kawatnya itu dialirin arus listrik, arahnya itu misalkan ke kanan, kayak gini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Oke, kawatnya dialirin arus listrik arahnya ke kanan. Terus kita ingin mengukur medan magnet pada titik yang jaraknya itu adalah A dari si kawatnya. Di titik P ini misal gitu ya. Nah, mirip-mirip sama ketika kita ngebahas hukum Gauss, ketika kita punya kawat yang panjangnya tak beringga, itu efek yang terjadi adalah si medan medan listriknya jadi seragam kan ya. Kalau di medan listrik berarti arahnya cuma ke atas semua. Kalau di bagian atas kawatnya, kalau di bagian bawah kawat itu berarti ke bawah semua, kayak gitu kan ya. Ini medan listriknya. Nah, hal yang serupa juga terjadi di medan magnet.
Ketika kita punya kawat yang panjangnya tak berhingga, terus dialirin sama arus listrik, maka medan magnetnya di semua titik tuh seragam semua arahnya. Kalau pakai aturan tangan kanan kan berarti arah medan magnetnya gimana? Kayak gini ya, ya nggak? Hmm. Muterin apa? Muterin kawatnya semua, kayak gitu. Muterin kawatnya, arah putarannya gimana? Arah putarannya itu eh, ke muka kita, terus muter masuk ke dalam layar, terus keluar lagi ke muka kita lagi, gitu kan ya? Kayak gitu, arah putarannya. Jadi si kawat ini seolah-olah tuh kayak dikelilingin atau dicincinin sama suatu lintasan. Oke, lintasan di mana medan magnet itu berputar-putar. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya lintasan tertutupnya. Lintasan tertutup. Jadi lintasan tertutup itu adalah ya tadi cincin yang mengelilingi si sistem arusnya. Yang mana cincinnya tadi itu dia bersinggungan dengan arah dari medan magnet itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita pengen ngukur medan magnet di titik P, yang jarak dari titik P ini ke kawat itu adalah A, jadi kan jaraknya adalah A gitu. Maka kita bikin lintasan tertutupnya, karena medan magnet itu bentuknya lingkaran kayak gini, kita bikin lintasan tertutupnya juga lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari lingkaran itu adalah A. Gitu ya. Ini lintasan tertutupnya. Lintasan berupa lingkaran, jari-jarinya A, terus dia mengelilingi kawatnya. Kayak gitu ya. Karena medan magnetnya juga mengelilingi kawat. Jadi kita pilih lintasan itu yang arahnya sama kayak arah medan magnetnya. Oke. Nah, karena lintasannya berupa lingkaran berjari-jari A, maka integral B dot ds ini itu sama aja kayak integral B dot ds ini itu sama aja kayak besar dari medan magnetnya B. Nah, ds ini itu adalah panjang dari lintasannya. Karena lintasan itu bentuknya lingkaran, maka panjangnya itu sama aja kayak kelilingnya, ya nggak? Hmm. Maka ds ini bakal jadi keliling lingkarannya, keliling lintasannya. Berarti B dikali sama keliling lintasannya itu adalah 2 pi A gitu kan ya. Kayak gitu. Kalau lintasannya berupa lingkaran tertutup. Dan harus tertutup ya, jadi harus satu lingkaran penuh. Nah, terus kalau IN close itu gimana? Ya kita lihat aja. Si lintasan ini dia ngecincinin berapa arus? Cuma satu arus aja kan, I doang. Cuma satu kabel ini aja berarti arusnya cuma satu yaitu I ini aja. Berarti IN close-nya itu cuma sama dengan I aja. Kayak gitu. Nah, bisa nggak dia mencincin banyak arus ya? Bisa-bisa aja. Kayak misalkan kita punya tiga kabel yang berdempetan. Satunya arusnya ke kanan sebesar I, terus ini ada yang ke kiri sebesar 2I gitu ya. Terus misalkan ada yang ke kanan lagi sebesar 3I. Maka ya udah tinggal kita bikin lintasan tertutup aja yang mengelilingi mereka bertiga. Kayak gitu. Berarti cincin merah ini kan dia di dalamnya ada siapa aja? Ada 3I ke kanan, ada I ke kanan sama 2I ke kiri. Berarti IN close-nya kalau di kasus ini 3I ditambah I dikurangin 2I gitu. Jadi ada satu nilai apa kalau misalkan arah arah arusnya kebalik, nilainya kita negatifin aja yang berlawanan. Karena nanti bakal menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan juga. Kayak gitu. Berarti total IN close-nya itu adalah 3I tambah I kan jadi 4I, dikurangin 2I berarti jadi 2I. Kayak gitu. Oke. Artinya, si 4 kawat ini bisa kita anggap sebagai satu kawat dengan arus sebesar 2I yang arahnya ke kanan. Kayak gitu. Jadi nanti medan magnetnya dia muternya itu adalah kayak ya tadi ya, keluar menuju muka kita terus masuk ke dalam bidangnya lagi. Kayak gini. Oke? Kebayang nggak? Bayang. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi
Kalau IN close kita udah dapat, terus integral B dot S-nya dapat, ya tinggal kita gabung aja ke hukum ampere. Berarti hukum ampere itu kan integral B dot S sama dengan mu nol dikali IN close. Berarti yang ruas kirinya jadi B dikali 2 pi A sama dengan mu nol dikali I. Berarti nanti dapat B sama dengan mu nol dikali I dibagi 2 pi A. Kayak gitu. Nah, ini medan magnet pada suatu kawat lurus yang panjangnya tak berhingga. Oke. Nah, kalau kita bandingin sama yang tadi kita dapat pakai hukum Biot-Savart, yang Biot-Savart kan ini ya, medan magnetnya. Nah, yang ini kan yang dari Biot-Savart nih. Tapi ini tadi panjang kawatnya berhingga. Kita tahu ujungnya. Karena kita tahu panjang itu adalah L, ya nggak? Nah, sekarang kalau misalkan kita masukin L-nya itu menuju taingga, apa yang bakal terjadi dengan tan? Kan jadi arc Jadi tan, pi per dua. arc tan taingga ya. Nah, arc tan taingga kan jadinya berapa? Pi per 2, ya nggak? Hmm. Kalau arc tannya jadi pi per 2, berarti B-nya jadi mu 0 I dibagi 4 pi A dikali pi per 2. Jadinya berapa tuh? Jadinya ini adalah mu 0 I dibagi 8A. Kok jadi 8A? Bentar, ada yang salah nggak? Harusnya balik lagi ke sini. Jadi 2 pi A. Bentar, takutnya salah di yang Biot Savart ya. Kalau kita lihat, benar kan ya hitungannya? Kan sekan kuadrat bawahnya itu A kuadrat tambah X kuadrat. Diubah jadi A kuadrat tambah X-nya jadi A tan theta, berarti A kuadrat tan kuadrat theta. 1 plus tan kuadrat jadi sekan kuadrat. Sekan kuadrat dibagi sekan kuadrat, habis kan ya? Habis A-nya habis juga, jadi A pangkat 1. Terus kalau diintegralkan dia tinggal theta doang. Tetanya arctan L per A. Ya, nanti coba dicek lagi aja di sini. Apa yang salah dari integralnya. Tapi harusnya ketika dimasukin apa si apa tetanya menuju menuju tangga, bukan, sorry, bukan tetanya, L-nya menuju tangga, itu nanti balik lagi persamaannya ke sini, gitu ya. Nanti coba dicek lagi ya di apa di yang kawat panjangnya berhingga tadi. Ada yang salah nggak di bagian integral? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum. Nah, terus ada kasus unik di kawat yang panjangnya tak berhingga, yaitu kawat yang panjangnya semi tahingga. Semi tahingga. Nah, semi tahingga itu apa? Semi tahingga itu, jadi kita bisa ngelihat salah satu ujung dari kawatnya. Tapi ujung satunya lagi nggak bisa. Kayak contoh misalnya kayak gini. Ini kawat, kita bisa ngeliat ujung kirinya nih. Tapi ujung kanan itu tahingga. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau di kasus kawat semi tahingga ini, kita tetap bisa menggunakan hukum ampere. Oke. Kita tetap bisa menggunakan hukum ampere, tapi apa sih namanya? Tapi medan magnet totalnya yang berada pada kawat semi tahingga ini, itu besarnya itu adalah setengah dari kawat tahingga. Gitu. Tadi kan kalau kawat tahingga, jadi kita nggak bisa ngeliat ujung kanan ujung kirinya. Kan medan magnet totalnya itu adalah tadi mu 0 I dibagi 2 pi A kan ya. Nah, kalau di kawat semi tahingga, itu kita asumsikan arah medan magnetnya tetap tetap sama.
tapi besar medan magnet yang berubah. Jadi tinggal setengahnya. Berarti jadi setengah dari mu 0 I dibagi 2 pi A. Atau jadinya mu 0 I dibagi 4 pi A. Kayak gitu. Nah ini kalau kasus kawatnya adalah semi tahingga. Jadi salah satu ujungnya kelihatan, tapi ujung yang lainnya lagi enggak. Kayak gitu. Oh iya, aku baru kepikiran. Kayaknya tadi yang di kawat berhingga itu kita salah ngambil apa? Kita salah ngambil batas integralnya. Kan tadi titik kita itu ada di tengah sini ya. Apa sih namanya titik P-nya itu letaknya ada di atas kawat tapi di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kawat. Jadi ngebagi kawatnya menjadi dua bagian kayak gini. Nah, sementara jarak X-nya itu adalah kita tadi kan kita definisikan sebagai jarak dari bawah sini menuju ke partisinya, ya nggak? Itu jarak X-nya. Artinya kalau misalkan kita ada di sebelah kiri kawat atau tepat berada di bawah kawat kan jarak X-nya jadi nol, ya nggak? Hmm. Nah, kalau misalkan kita di sebelah kiri kawat, X-nya jadi gimana? X-nya jadi negatifnya, jadi minus X gitu. Artinya batas integralnya itu bukan dari nol sampai L. Oke. Kalau nol sampai L kan dari kiri ke kanan gitu. Tapi batas integralnya kita hitung per masing-masing bagian. Ketika kita ngitung di bagian kiri, berarti partisinya sebelah kini. Berarti batas integral itu dari nol sampai L per 2. Gitu. Sampai tengah-tengah sini. Nah, ketika kita ngitung yang sebelah kanan, dari tengah-tengah sampai ujung kanan sini, berarti batas integralnya dari L per 2 sampai L. Kayak gitu. Jadi kita hitungnya per bagian. Kalau dia, apa sih namanya, pas di tengah-tengah banget itunya, medan magnetnya. Gitu ya. Nah, berarti harusnya tadi integralnya kita pecah jadi dua. Ini. Nanti kamu hitung ulang sendiri ya. Integral yang pertama itu batas integralnya dari nol sampai L per 2. Terus integral yang keduanya itu batas integralnya dari L per 2 sampai L. Gitu ya. Nanti coba dihitung sendiri hasilnya gimana bawahnya. Kayak gitu. Oke. Jadi tadi kita salah masukin batas integral karena pendefinisian X-nya. Jadi harus konsisten. Oke. Nah, terus Kalau itu yang tadi dua integral itu, yang batas 0 sampai L per 2-nya tuh kenapa ditambah itu lagi? Mu 0 I per 4. gimana gimana? Yang batas 0 sampai L per 2-nya Hmm. itu tuh kenapa ditambahin lagi pakai mu 0 I per 4 pi? Oh, ini diintegralin dulu, terus ini diintegralin lagi. Jadi apa sih namanya? Oh, Kita anggap kirain kita oh iya kita salah-salah baca. ah, kita anggap Oh, ini jadi dua kawat aja. Gitu. Jadi bukan bukan ditambah ke dalam sini terus kita oh, baru diintegralin ya. Enggak, ini dua integral yang biasa. berbeda Oke, masing-masing gitu ya. Oke. oke. Nah, balik lagi ke hukum Ampere. Nah, selain kawat semi Taingga, biasanya kita sering berurusan juga sama sistem solenoida gitu ya. Solenoida itu ini kumparan, kumparan ya bentuknya apapun nggak harus melingkar gitu ya. Kumparan kotak juga nggak masalah. Dia juga solenoida. Tapi biasanya solenoida yang dipakai itu yang dicari medan magnetnya menggunakan hukum Ampere itu solenoida melingkar. Jadi kita punya batang, batang silinder gitu ya. Batang silinder yang biasanya jadi apa? Jadi batangan inti dari si solenoidanya. Terus batang silinder ini dililit sama kawat, ya. Dililit sama kawat.
Nah, kawatnya ini dialirin sama arus listrik gitu. Arus listriknya bisa arahnya kayak gini. Jadi menuju apa? Muternya ke muka kita atau bisa juga arahnya kayak gini. Jadi menjauhi muka kita gitu. Nah, itu nggak masalah. Misalkan kita ambil yang arah arusnya kayak gini gitu. Nah, di solenoida ini, sorry, ini kenapa? Wait. Oh, salah pencet. Nah, di solenoida ini, dia arah medan magnetnya itu mirip-mirip sama ketika kita punya medan magnet pada kawat melingkar. Jadi kita menentukan arah medan magnetnya itu menggunakan aturan tangan kanan yang dimodifikasi. Yang yang jempol kita itu adalah arah medan magnetnya, terus 4 jari yang menggenggam, gitu ya. 4 jari yang menggenggam itu adalah arah dari arus listriknya. Jadi kalau arah arus listriknya kayak gini, bayangin kita sedang menggenggam solenoidanya juga. Nanti jempol kita kan arahnya pasti madepnya ke kanan sini kan ya, kayak gitu. Jadi nanti medan magnetnya arahnya adalah ke kanan. Tapi ingat medan magnet itu kan dia punya 2 kutub. Jadi yang arahnya ke kanan ini bertindak sebagai kutub utaranya. Jadi ntar dia medan magnetnya ke sana, tapi ada juga sebagian yang muter masuk lagi lewat belakangnya kayak gini. Nah, yang ini yang belakang ini jadi kutub selatan gitu ya. Jadi medan magnet itu selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Dia nggak bisa punya satu kutub doang. Kayak gitu. Oke. Nah, biasanya si solenoide ini yang diketahui itu besarannya itu adalah ini. Panjang dari solenoidanya, terus jumlah lilitan itu ada berapa, kadang-kadang juga diketahui jari-jari dari solenoidanya itu berapa, ya. Ya sama besar arus yang mengalir di satu lilitan ini, ya. Oke. Nah, ini apa besar medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada solenoida ini bisa kita cari menggunakan hukum ampere juga. Caranya sekarang gimana? Kita bikin lintasan tertutup yang bisa mencakup seluruh arus pada solenoidanya ini. Lintasan tertutupnya gimana bentuknya? Bikin aja kotak. Kotak yang kayak gini, bentuk kotak. Nah, kebayang nggak kotaknya gimana? Hmm. Jadi apa arus arus dari solenoida itu kan arahnya adalah keluar menuju muka kita ya. Jadi kalau kita gambar dia kayak gini arusnya. Ini keluar, keluar. Ingat kalau notasinya kayak gini kan artinya dia keluar keluar layar ya, gitu. Nah, terus kita bikin kotak. Kotaknya itu dia menembus si solenoidanya kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini kan arusnya keluar nih. Arusnya keluar, 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 keluar. Terus kita bikin kotak yang menembus solenoidanya. Nah, kalau kita lihat si kotaknya ini, nah ini kan bagian apa batas dari solenoid ini yang apa dinding atasnya nih. Kalau kita lihat kotak yang kita buat, lintasan tertutup yang kita buat, gitu ya, itu sebagian ada yang di dalam solenoida, sebagian ada yang di luar. Tuh. Nah, terus kotak ini kan dia punya 4 sisi kan ya. Ada sisi satu, sisi dua, sisi tiga, sama sisi empat. Maka nanti ketika kita menghitung integral b.ds-nya, kita harus hati-hati. Nggak langsung sama dengan b dikali dengan keliling dari si kotak ini. Tapi harus kita perhatikan di masing-masing sisi mana medan magnet yang sejajar dengan si kotaknya gitu. Sejajar dengan lintasan kotaknya ini, sisinya. Karena ini ada 4 sisi berarti kita pecah jadi BDS pada sisi satu ditambah BDS pada sisi 2 ditambah lagi BDS pada sisi 3 terus tambah lagi BDS pada sisi 4 kayak gitu. Oke.
Nah, sekarang kita lihat siapa? Di sisi satu. Sisi yang pertama ini dia ada medan magnetnya nggak kira-kira? Ada ya? Ada. Karena dia terletaknya di mana? Di dalam solenoidanya, ya nggak? Hmm. Kalau dia kalau kalau kita lihat nih di gambar yang atas, kan sisi satu itu dia terletaknya di bawah sini, di dalam solenoidanya. Artinya, sisi yang nomor satu ini, sisi yang bawah ini, nanti dia bakal ketabrak sama medan magnet, ya, yang arahnya ke kanan, gitu. Dia dilalui oleh medan magnet, yang arahnya ke kanan. Nah, karena dia dilalui medan magnet yang arahnya ke kanan, maka kita bisa bilang bahwa integral B.ds pada sisi satu, gitu ya, itu dia nilainya sama dengan besar dari medan magnet dikali dengan panjang lintasan pada sisi satu ini. Tadi panjang sisi satu ini kan sama sama aja kayak L gitu kan, ya. Sama kayak panjang solenoidanya. Karena ingat kita harus mencakup seluruh arus yang ada pada solenoida. Jadi harus mencakup seluruh kumparannya, gitu. Berarti ini B dikali L. Itu untuk sisi satu. Nah, kalau untuk sisi 2 integral BDS pada sisi 2 dia itu nilainya sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Kenapa sama dengan nol? Hmm, gak searah sama arus itunya. Bukan. Karena dia medan magnetnya kan sisi 2 ini masih kena medan magnet kan ya, Hmm. yang di bagian bawahnya. Tapi medan magnetnya arahnya kemana? Ke kanan. Sementara sisi 2 arahnya apa? Vertikal. Dan ingat, ini perkalian adalah perkalian dot. Hmm. Tegak lurus ya. Antara si lintasan sama medan magnetnya. Oke? Di lintasan satu, dia kan tadi horizontal. Medan magnetnya juga horizontal. Makanya B.ds-nya ada nilainya. Di sisi 2 meskipun dia kena medan magnet, tapi kan medan magnetnya horizontal. Sementara lintasannya vertikal. Maka perkalian dotnya hasilnya bakal nol. Karena ingat perkalian dot itu nggak boleh tegak lurus. Ya nggak? Hmm. Nah, kalau kayak gitu berarti sisi 4 integralnya berapa? Nol juga. Nol juga. Nah, kalau sisi 3 sekarang. Sisi 3 integralnya sama dengan sisi 3 tuh letaknya di atas, di luar solenoidanya. Dia berarti nggak dilalui sama medan magnet kan ya? Hmm. Karena nggak dilalui medan magnet artinya B-nya nol. Kalau B-nya nol hasil integralnya maka jadi nol juga, ya nggak? Hmm. Nah, jadi kita dapat di solenoid ini integral B.ds-nya itu hasilnya sama dengan cuma B dikali L aja. Medan magnet dikali panjang lintasannya. Yang panjang lintasan ini sama kayak panjang solenoidanya. Oke? Nah, gimana dengan IN close-nya sekarang? IN close-nya sama dengan berapa? Nah, ingat kalau ada banyak kawat, tadi IN close-nya diapain? Kita jumlahin semua kan ya? Hmm. Nah, ini per satu kabel, ini kan lilitannya banyak, tapi per satu lilitan dia membawa satu arus. Lilitan yang ini dia membawa arus I. Lilitan yang ini membawa arus I. Lilitan yang ini membawa arus I. Berarti kita jumlahin semua kan ya? I ditambah I ditambah I ditambah I. Dan seterusnya. Tapi ada berapa lilitan? Kan tadi kita punya N buah lilitan kan ya? N buah lilitan. Artinya I-nya ini kita jumlahin semua sebanyak N kali. Sampai I ke N. Tapi kan besarnya sama semua ya. Karena besarnya sama semua berarti bisa kita tulis jadi gini aja. Jadi N jumlah lilitannya dikali sama I. Sama besar arus untuk satu lilitannya aja. Ya nggak? Hmm. Kalau kita punya tiga lilitan kan I tambah I jadi 3I kan ya. 10 lilitan berarti I terus jadinya 10 I. Jadi kalau ada N lilitan berarti I tambah I sampai jadi N dikali I. Kayak gitu. Nah ini IN close-nya. Ya udah, kan tadi integral B dari C kita udah dapat.
IN cosnya kita udah dapat. Kita masukin hukum Ampere. Berarti integral B dot ds sama dengan mu nol dikali IN close. Oke. Berarti B dikali L sama dengan mu nol dikali N dikali I. Kayak gitu. Jadi nanti dapat pada solenoida B itu sama dengan mu nol dikali N dikali I dibagi L. Kayak gitu. Nah, di beberapa buku ada yang menuliskan kayak gini. Mu nol dikali N kecil dikali I. Yang mana N kecil ini didefinisikan sebagai rapat lilitan. Kerapatan lilitan. Jadi jumlah lilitan per satuan panjang. Kayak gitu. Ini rapat lilitan. Kalau rapat lilitannya makin besar artinya makin banyak juga jumlah lilitan di dalamnya untuk panjang yang lebih pendek. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah medan magnet pada solenoida. Oke, Iya. sampai sini ada pertanyaan? Tadi tuh kenapa ngambil kotaknya tuh kayak gitu, yang kotak kayak ngambil setengah si solenoidanya gitu kan? Ide kuncinya apa? Lintasan tertutupnya itu harus mencakup, harus Setengah arus. mencincini, harus ngecincinin si semua arusnya, ya nggak? Heeh. Nah, bentar aku on cam biar lebih gampang nunjukinnya. Nah, misalkan ini jari aku nih solenoida nih empat, kelihatan nggak? Empat jari aku nih apa kayak anggap aja sebagai kabel solenoida yang menghasilkan arus tadi. Hmm. Oke, kalau misalkan aku bikin kotaknya di dalam solenoidanya kayak gini, dia dicincinin nggak jari aku? Enggak. Enggak kan ya? Malah 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 kebalikannya, malah si arusnya itu yang mencincini si lintasannya. Itu kalau di hukum Gauss kayak seolah-olah kita punya bola konduktor, muatannya itu di kulit luarnya semua, tapi kita bikin bola Gaussnya di dalam sini. Artinya kan bola Gaussnya dia nggak melingkupi muatan sama sekali kan? Hmm. Kayak gitu. Jadi kita nggak jadi medannya nggak dapat gitu. Nah, itu juga sama. Jadi kalau empat Hmm. jari aku ini adalah apa? Si empat jari aku yang muter ini adalah arus listriknya. Aku harus bikin gimana caranya cincinnya itu bisa melingkupi mereka semua. Kalau di dalam kan nggak melingkupi, di luar sini juga nggak melingkupi, ya nggak? Maka ya Hmm. udah kita harus bikin dia kayak gini. Nah, kalau Hmm. kalau di kalau dikelilingin kayak ini, dijepit kayak gini, berarti kan empat jari aku yang membawa arus itu ada di dalam cincinnya semua, ya nggak? Hmm. Kayak gitu. Makanya dibikin lintasan tertutup itu bentuknya kayak gini. Sebagian ada yang di Kalau dalam misalkan apa? Gimana? ngambil kotaknya setengah dari bawah, jadi pas arusnya masuk gitu, bisa kan Setengah dari. ngelingker gitu kan? Kan kalau itu ngelingker gitu. Mm-mm. Nah, ngambil kotaknya tuh solenoidanya tuh setengah di bagian yang bawahnya gitu. Jadi pas arusnya ke dalam. Ah, boleh aja. Oh, Jadi boleh. boleh-boleh aja. Yang penting harus si kotak itu melingkupi solenoidanya, gitu. Oke. Yang penting harus dicincinin. Kan kalau tadi aku ngecincinannya di bagian atasnya gitu ya. Kalau Hmm. pas di bawahnya kan harusnya lagi ke dalam gini. Kamu cincinin di bawah gini ya boleh-boleh aja. Sama aja Oh. jatuhnya. Karena yang kita cari di sini adalah besar dari medan magnetnya. Besar medan magnet itu bakal sama gitu. Mhm. Kan arusnya juga sama yang di bawah di cincin atas sama cincin bawah. Mhm. Kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada ya kita cukupkan dulu ya materinya sampai sini. Berarti nanti kita pertemuan selanjutnya tinggal latihan-latihan soal aja. Mungkin ya kita bakal bahas-bahas soal UTS tahun-tahun sebelumnya. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu ya udah kita cukupkan dulu.